Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Said Mahnun dengan NPM 2205 1080 10004 dari Departemen Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Syahwala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana proses geomorfologi pembentukan lahan vulkanik. Pada video ini saya ingin menjelaskan hal tersebut. Sebelumnya kita akan menjelaskan dulu apa itu lahan vulkanik. Lahan vulkanik adalah wilayah terbentuk akibat aktivitas vulkanisme, yaitu pergerakan magma dari dalam bumi ke permukaan. Kemudian untuk prosesnya, lahan vulkanik ini ada dua proses terjadinya, yaitu baik terjadi di permukaan atau intrusi maupun di dalam kerak bumi, yaitu intrusi. Ini terjadi proses termasuk kepada gunung berapi, dataran lava, kawah, kalderal, dan sebagai berikut lainnya. Untuk akumulasi material vulkanik yaitu seperti abu vulkanik dan aliran piroklastik. Selain bentuk lahan vulkanik juga dikaitkan dengan jenis tanah karena terbentuk dari pelapukan material vulkanik. Kemudian untuk tingkat kesuburannya, lahan vulkanik itu tergolong sangat subur, kemudian memiliki banyak unsur hara penting seperti fosfor, kalium, dan nitrogen yang baik untuk proses pertumbuhan tanaman. Kemudian kita akan masuk kepada bagian proses terjadinya geomorfologi lahan vulkanik. Baik, inilah proses pembentukan lahan vulkanik. Yang pertama, pembentukan lahan magma. Magma terbentuk dari dalam material bumi atau kerak bumi bagian bawah akibat peningkatan suhu dan penurunan tekanan. Kemudian peningkatan suhu dapat disebabkan oleh peluruhan radioaktif, gesekan antara lempeng tektonik, atau naiknya material panas dari inti bumi. Kemudian penurunan tekanan terjadi ketika batuan naik ke permukaan, menyebabkan titik lelehnya menurun. Dan selanjutnya, komposisi magma bervariasi tergantung pada sumbernya yang mempengaruhi viskositas dan jenis letusan. Kemudian yang kedua yaitu pergerakan magma. Pergerakan magma yang terbentuk akan bergerak naik karena memiliki kepadatan yang lebih rendah daripada batuan di sekitarnya. Pergerakan magma dapat melalui celah-celah atau rekahan dalam batuan. Magma dapat terakumulasi di dalam kantong magma di bawah permukaan. Kemudian yang ketiga itu akibat ada aktivitas vulkanisme. Nah, proses terjadinya geomorfologi pembentukan lahan vulkanik diakibatkan juga ada aktivitas vulkanisme. Nah, aktivitas vulkanisme dibagi menjadi dua, yaitu ekstrusi dan intrusi. Nah, proses ekstrusi yaitu adalah bentang alam yang terbentuk akibat keluarnya material vulkanik ke permukaan bumi. Proses ini terjadi akibat ketika magma naik dari dalam bumi dan mencapai permukaan baik melalui letusan eksplosif maupun efusif. Nah, proses terjadinya ekstrusi magma yaitu erupsi efusif, yaitu jenis letusan ini ditandai dengan keluarnya lava cair yang mengalir secara perlahan. Lava yang encer ini dapat mengalir dalam jarak yang jauh membentuk dataran lava atau gunung api perisai. Kemudian erupsi eksplosif, yaitu jenis letusan ini ditandai dengan ledakan kuat yang mengeluarkan material vulkanik seperti abu, batuan, dan gas ke udara. Material-material ini kemudian jatuh kembali ke bumi dan membentuk berbagai bentuk lahan seperti kerucut abu dan gunung api strato. Kemudian bentuk lahan vulkanik ekstrusi. Yang pertama ada gunung api. Gunung api dibagi menjadi tiga. Yang pertama gunung api perisai, terbentuk dari aliran lava basaltik yang encer dan mengalir luas, memiliki bentuk yang landai dan menyerupai perisai. Contohnya Mauna Loa yang di Hawaii. Kemudian yang kedua yaitu gunung api strato, terbentuk dari lapisan-lapisan lava kental dan material piroklastik, yaitu memiliki bentuk kerucut yang curam dan tinggi. Contohnya Gunung Merapi dan Gunung Fuji. Kemudian yang ketiga yaitu kerucut abu, terbentuk
dari akumulasi abu vulkanik dan material piroklastik kecil lainnya memiliki bentuk kerucut yang lebih kecil dan curam. Umumnya terbentuk ini memiliki kawah di bagian puncaknya. Kemudian selain gunung ada juga dataran lava. Nah, terbentuk dari aliran vulkanik yang luas membeku, membentuk dataran yang relatif datar. Kemudian ada kawah dan kaldera. Kawah itu lubang di puncak gunung api akibat letusan. Sedangkan kaldera, kawah yang sangat besar akibat runtuhnya puncak gunung api setelah letusan besar. Kemudian terakhir adalah bentuk lahan piroklastik. Terbentuk dari akumulasi material piroklastik seperti abu vulkanik dan aliran piroklastik. Kemudian yang kedua yaitu bentuk lahan vulkanik intrusif. Itu bentang alam yang terbentuk dari magma naik ke kerak bumi tetapi tidak mencapai permukaan. Magma tersebut membeku dan mengeras di dalam batuan, membentuk berbagai struktur geologi yang unik. Nah, prosesnya instruksi magma ini, magma naik melalui retakan dan celah di kerak bumi. Kemudian magma membeku dan mengeras di dalam batuan sebelum mencapai permukaan. Proses ini terjadi pada berbagai kedalaman di dalam kerak bumi. Nah, proses ini juga menjadi bentuk vulkanik yang instrumasi yang utama seperti batolit, yaitu ilustrasi magma berukuran besar yang membentuk di dalam kerak bumi. Nah, kemudian terbentuk dari magma yang naik ke kerak bumi tetapi tidak mencapai permukaan. Setelah erosi, batolit dapat muncul sebagai massa batuan yang luas. Kemudian batolit merupakan bentuk ilustrasi yang sangat terbesar. Kemudian ada lakolit, yaitu intrusi magma yang membentuk kubah di bawah permukaan bumi. Magma naik dan mendorong lapisan batuan di atasnya, membentuk struktur kubah. Nah, bentuknya menyerupai lensa cembung atau kue serapi. Kemudian yang ketiga itu decay atau korok. Instruksi magma yang membeku dalam celah vertikal di batuan membentuk struktur batuan yang menyerupai dinding. Gang atau korok yaitu batuan hasil intrusi magma yang menyusup dan membeku di sela-sela lapisan kerak. Kemudian seal, intrusi datar. Intrusi magma yang membeku secara horizontal di antara lapisan batuan. Kemudian intrusi datar atau seal atau lempeng intrusi, yaitu magma yang menyusup di antara dua lapisan batuan, mendatar dan paralel dengan lapisan batuan tersebut. Kemudian selanjutnya ada leher vulkanik. Sisa-sisa pipa gunung api yang tererosi membentuk struktur batuan yang menonjol. Diameter adalah lubang pipa di antara dapur magma dan kepundan gunung api yang bentuk seperti silinder memanjang. Selanjutnya ada apolisa. Apolisa terbentuk saat magma dari intrusi korok masuk ke celah batuan dan membentuk percabangan. Apolisa hampir mirip dengan seal, namun memiliki ukuran yang lebih kecil. Apolisa kerap disebut dengan sebagai urat-urat magma. Nah, ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi pembentukan geomorfologi pada lahan vulkanik. Yang pertama ada jenis magma, yaitu komposisi magma membentuk viskositas dan jenis letusan. Kemudian yang kedua ada jenis letusan. Letusan eksplosif atau eksfusif menghasilkan bentuk lahan yang berbeda. Kemudian yang ketiga yaitu struktur geologi. Struktur batuan di sekitar gunung api yang mempengaruhi arah aliran magma. Dan yang terakhir yaitu proses erosi dan pelapukan. Proses-proses ini mengubah bentuk lahan vulkanik seiring waktu. Cukup sekian dari presentasi saya. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.